sekarang saatnya kita akan ulas bersama kondisi pasar terkini, di mana IHSG hari ini kita sudah ketahui bersama cukup ambles ya, turunnya juga sekitar 2%-an dan bahkan juga sempat menembus ke level psikologis 7.900. Tekanan utamanya ya sebenarnya datang juga dari pelemahan saham-saham konglomerasi besar. Ada DSSA milik Sinarmas yang turun 7%, kemudian juga PGUN ini milik Haji Isyam juga terkoreksi 15% dan ada BRPT jagoannya milik Prajogo Pangestu juga turun 7%. Kemudian ada kabar dari kredit macet Amerika Serikat ini ya juga turut membayangi pasar saham global. Jadi hari ini kayaknya cukup berat untuk indeks kita ya, Sa. Tadi di awal juga kita sudah bahas ya Maria, kekhawatiran ini memang berdampak juga pada saham-saham perbankan di Amerika Serikat karena tadi imbas kekhawatiran keterlambatan pembayaran kredit di bank-bank Amerika Serikat. Nah, selain terkait dengan sentimen itu Maria, pasar juga dibayangi aksi profit taking. Soalnya kenaikan IHSG memang di akhir pekan lalu belum diiringi penguatan volume transaksi. Secara teknikal memang indikator RSI pun menunjukkan posisi indeks sudah di area overbought. Jadi memang koreksi teknikal memang agak sulit dihindari. Oke. Kalau kita review nih dalam sepekan ya, berarti 4 hari perdagangan dari Senin sampai dengan hari Kamis. IHSG ini 3 kali sebenarnya sudah ditutup di zona merah, tapi memang dan cuma sekali ya kalau comparison di pekan ini di zona hijau. Jadi kalau di total sebenarnya dalam sepekan sudah terakumulasi koreksi sampai 4%. Betul, tekanan tidak cuma datang dari dalam negeri Maria, tapi juga dari sektor ataupun faktor eksternal di mana ekonomi China diperkirakan tumbuh paling lambat dalam setahun terakhir, tepatnya di kuartal 3 tahun 2025. Kalau berdasarkan survei dari AFP ini menunjukkan kalau ekonomi negeri tirai bambu tersebut ini masih tertekan karena memang permintaan dalam negeri masih lemah. Kemudian kita juga tahu krisis properti di China ini belum pulih, ditambah lagi perang dagang dengan Amerika Serikat yang makin bikin ekspornya tersendat. Nah, analis memperkirakan kalau pertumbuhan China ini hanya di kisaran 4,8% secara year on year atau turun dari 5,2% di kuartal sebelumnya. Dan yang paling lambat sejak tahun lalu, bahkan angkanya ini masih di bawah target resmi Beijing sebesar 5%. Tidak cuma dengan ekonomi saja, gitu. Tidak cuma ekonomi, ada juga hubungan antara Amerika Serikat dan China yang juga lagi memanas lagi nih ya, saya. Lagi jadi trending topik juga setelah beberapa bulan sempat adem ayem, Washington ini kembali memperluas pembatasan di sektor teknologi dan juga berencana mengenakan tarif baru buat kapal-kapal China yang masuk ke pelabuhan Amerika Serikat. Nah, Beijing nggak mau tinggal diam ya, karena langsung balas nih, langsung aja dibalas dengan memperketat ekspor logam tanah jarang dan material penting lainnya. Nah, ini bisa berdampak besar buat rantai pasok global. Apalagi kan Amerika butuh banget tuh rare earth ya. Dari mana lagi kalau bukan dari China. Dan saling membalas ini, terutama soal kebijakan tentunya menambah ketidakpastian global ya. Tapi dari dalam negeri Maria, justru ada kabar positif nih. Di mana BKPM melaporkan realisasi investasi sepanjang Januari sampai September 2025 ini mencapai 1.434 triliun rupiah atau tumbuh 13,7% dibandingkan tahun lalu. Nah, capaian ini sudah sekitar 75% Maria dari target nasional tahun ini. Di mana sektor logam, transportasi dan juga pertambangan ini masih menjadi primadona dengan porsi terbesar dari total investasi nasional. Oke, nah yang menarik juga nih ternyata saya ada investasi di proyek hilirisasi yang tumbuh pesat. Nah, ini oke banget nih Sa. Karena totalnya mencapai 431,4 triliun rupiah, sekitar 30% nih dari total investasi nasional atau naik 58% dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar ini masih di sektor mineral, senilai 291 triliun rupiah terdiri dari proyek-proyek pengolahan nikel ada 136 triliun rupiah, tembaga 61 triliun rupiah, bauksit ini juga di 43 triliun rupiah dan ada besi baja 31 triliun rupiah serta timah 5 triliun rupiah. Lumayan gede juga sih sebenarnya kontribusi dari mineral-mineral milik Indonesia ini ya. Sementara itu Maria, dari pasar keuangan rupiah ini senada dengan IHSG ya juga masih belum lepas dari tekanan. Sekarang posisinya memang masih di kisaran 16.500-an per dolar Amerika Serikat karena memang pelaku pasar ini tampaknya masih memperkirakan kalau The Fed bakal menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Oktober mendatang dan diperkirakan juga disusul pemangkasan lagi di Desember nanti. Iya ya, apalagi setelah rilis Beige Book dari Federal Reserve ya minggu lalu, laporan itu menunjukkan aktivitas ekonomi Amerika Serikat cenderung datar dalam beberapa pekan terakhir. Nah, ada permintaan juga mulai melambat, tekanan biaya masih ada, dan pasar tenaga kerja juga mulai melemah. Nah, ada yang lebih tenang ini bikin ekspektasi pemangkasan suku bunga ini
makin kuat dengan adanya indikator itu supaya pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga. Ya, kemudian kalau beralih dari sisi sektoral Maria, tadi juga kita sudah update bersama 1 jam sebelum penutupan, sektor yang paling tertekan hari ini yang mencatat pelemahan hampir 5% dan jadi pemberat utama IHSG tadi sektor teknologi dan juga energi ya. Iya, betul sekali, dan tekanan eksternal yang masih tinggi ini juga masih adanya aksi ambil untung di pasar domestik. Pelaku pasar juga tampaknya masih memilih wait and see ya. Karena dalam beberapa sesi perdagangan ke depan ini masih diuji juga gitu ya, dan beberapa menit ini juga kita tinggal lihat ya apakah IHSG berhasil sedikit meminimalisir koreksi atau justru memang ya harus terkoreksi nih. Jadi kita tinggal lihat akumulasi koreksi yang terjadi di sepekan ini seperti apa. Sambil bersiap-siap mungkin untuk atur strategi di pekan depan ya. Betul sekali Maria. Dan tentunya kita lihat juga tadi sudah disampaikan Maria juga bahwa memang lowest levelnya tadi di 7.800. Ini jadi alarm juga bagi pergerakan pasar saham tanah air ya Maria.